Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan puja kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salat beri salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, agar perkuliahan kita konsep dasar fisika SD ini mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu pada hari ini hanya pengantar saja, nanti insya Allah dipresentasikan oleh kelompok-kelompok yang bertugas ya. Ibu akan memberikan pengantar tema suhu, kalor, dan fluida. Sebenarnya apa sih namanya suhu? Ya, suhu adalah ukuran panas dinginnya suatu benda. Ya, ukuran panas dinginnya suatu benda yang biasanya suka diukur dengan termometer. Ya, nah kalau bicara masalah suhu ya, kita pernah lihat ya ada beberapa skala suhu. Ada yang namanya skala suhu itu ada yang namanya Celsius ya, kemudian ada namanya Fahrenheit dan ada namanya Reaumur, ada juga Kelvin. Nah, perbandingan antara Celsius ya, Celsius, Fahrenheit dan Reaumur itu 5:9 sama banding 4. Itu kalau kita bicara masalah suhu. Nanti kita akan bahas lagi bagaimana cara mencari ya, misalnya dari Celsius ke Fahrenheit, kemudian bagaimana cara mencari Celsius ke Reaumur, bagaimana mencari Celsius ke Kelvin ya. Nanti bisa dibahas lagi. Baik, kemudian kita lanjutkan dengan kalor ya. Kalor apa ya? Kalor adalah suatu bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke suhu yang rendah jika keduanya bersentuhan. Itu namanya kalor ya. Jadi kalau tadi pengertian suhu sudah, sekarang kalor. Kalor ibu ulang lagi adalah suatu bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke suhu yang lebih rendah jika keduanya bersentuhan ya. 1 joule sama dengan 0,24 kalori atau 1 kalori sama dengan 4,186 joule ya. Nah, kemudian kalau kita lihat ya, kalor ini bisa berpindah ya. Tadi dikatakan ya, energi yang bisa berpindah ya. Nah, dari yang suhu yang tinggi ya, dari benda yang suhunya tinggi ke suhu yang rendah. Nah, kalau kita bicara masalah kalor, ada yang namanya kita kenal perpindahan kalor. Nah, apa itu perpindahan kalor ya? Perpindahan kalor yang pertama ya, jenis-jenis macam-macam perpindahan kalor. Yang pertama adalah konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas ya atau kalor melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Artinya bagaimana? Perpindahan kalor pada suatu zat tersebut tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Jadi perpindahan kalor atau panas yang tidak diikuti dengan perpindahan partikel-partikelnya. Contohnya bagaimana? Benda yang terbuat dari logam akan terasa hangat atau panas jika ujungnya benda dipanaskan. Misalnya kalau kita menghidupkan kembang api, itu akan terasa panas kalau kita megang kembang api. Knalpot motor panas saat mesin motor dihidupkan. Tutup panci juga panas ya saat dipakai untuk merebus air. Itu contoh daripada konduksi. Ada lagi yang namanya konveksi. Konveksi apa? Adalah perpindahan panas atau kalor melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Tadi kalau konduksi tidak berpindah ya, kalau ini zat perantaranya ya, perpindahan panas yang zat perantaranya juga ikut berpindah. Itu namanya adalah konveksi. Ya, contohnya apa? Gerakan naik dan turun air ketika dipanaskan. Jadi kalau kita lihat air ya mendidih itu kan ada gerakan naik dan turunnya ya. Itu namanya konveksi. Ya, jadi ada perpindahan panas ya melalui aliran yang zat perantaranya juga ikut berpindah. Kemudian terjadinya angin darat dan angin laut. Ya, kemudian juga gerakan balon di udara itu juga termasuk konveksi. Asap cerobong pabrik yang membumbung yang di tinggi ya, itu juga termasuk konveksi. Jadi asap cerobong pabrik yang membumbung tinggi ya, itu juga termasuk konveksi. Ada lagi yang ketiga adalah perpindahan kalor ya, atau perpindahan panas adalah radiasi. Ya, ini ya, radiasi adalah perpindahan panas tanpa zat perantara. Jadi dia tidak pakai zat perantara. Jadi perpindahan panasnya tanpa zat perantara. Contohnya apa ya? Misalnya contoh radiasi, misalnya panas matahari ya. Kalau kita lihat panas matahari sampai ke bumi itu karena adanya perpindahan kalor, perpindahan panas yang tanpa zat perantara yang disebut dengan karena radiasi ya, perpindahan panas matahari sampai ke bumi. Apalagi tubuh kita terasa hangat nih ketika kita berada di dekat sumber api, itu juga termasuk radiasi. Jadi kalau kita dingin, kita di perapian ya,
Jadi tubuh kita jadi hangat karena kita berada di dekat sumber api. Kemudian kalau pada telur yang dihangatkan dengan listrik ya, itu juga, atau lampu ya, maksud ibu dengan lampu, itu juga termasuk radiasi. Kemudian pakaian kita menjadi kering ketika kita jemur karena di bawah sinar matahari, itu juga termasuk contoh radiasi. Itu ya sedikit pengertian antara suhu, kalor, perubahan kalor ya, dan sekarang kita masuk ke fluida. Apa sih artinya fluida ya? Fluida adalah zat yang mengalir atau zat gas yang bersifat mengalir ya, yang bisa berupa cair atau gas. Ulang lagi, fluida adalah zat yang mengalir atau juga zat yang bersifat mengalir seperti zat cair dan gas. Jadi fluida ini sebenarnya ada fluida statis, ada fluida dinamis. Tapi yang akan kita bahas adalah fluida statis. Apa itu fluida statis? Fluida statis adalah ya hidrostatika ya, merupakan salah satu cabang ilmu sains yang membahas karakteristik fluida saat diam. Biasanya membahas mengenai tekanan pada fluida ataupun yang diberikan oleh fluida, gas atau zat cair pada objek yang tenggelam di dalamnya. Jadi kalau misalnya kita bicara masalah fluida ini ya, nanti kita akan bertemu dengan hukum Archimedes, ada hukum Pascal ya. Nanti ibu singkat saja ya, karena waktu kita nanti masih ada presentasi berikutnya ya. Jadi ibu singkat saja hukum Archimedes ya. Nah, hukum Archimedes apa bunyinya? Sebuah benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair ya, akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkannya. Ulangin ya, sebuah benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkannya ya. Jadi gaya ke atas ya sama dengan ya massa jenis ya zat cair tersebut dikalikan dengan volume benda yang tercelup dan dikalikan dengan gravitasi. Nah, kita akan melihat dalam hukum Archimedes ini nanti ada kondisi benda itu tenggelam, ada kondisi benda itu melayang, ada kondisi benda itu akan terapung. Kapan suatu benda itu dikatakan tenggelam ya? Bila ya benda itu dikatakan tenggelam apabila ya jika berat benda atau W lebih besar daripada gaya ke atas. Jadi jika berat benda lebih besar daripada gaya ke atas, itu benda tersebut akan tenggelam bila berat benda tersebut lebih besar daripada gaya ke atas. Misalnya batu kita masukkan ke dalam air, tenggelam. Kenapa? Karena berat benda batu lebih besar daripada gaya yang ke atas ya. Kapan benda itu dikatakan melayang ya? Jika berat benda sama dengan gaya ke atas ya. Jadi suatu benda dikatakan melayang jika berat benda sama dengan gaya yang ke atas ya. Kemudian kapan benda dikatakan terapung? Apabila berat benda itu lebih kecil daripada gaya ke atasnya. Jadi dia akan dikatakan terapung apabila berat benda itu lebih kecil daripada gaya ke atas. Nah, bagaimana penerapan hukum Archimedes ya? Yaitu adalah alatnya namanya hidrometer ya, alat untuk mengukur berat jenis atau massa jenis air. Seperti apa? Pada kapal laut, kapal selam, galangan kapal, balon udara, dan jembatan poton ya. Nah, kemudian juga kita akan bertemu juga nanti kalau kita bicara masalah fluida ini akan bertemu juga dengan ini nanti dengan hukum Pascal ya. Nah, hukum Pascal ini ya akan ibu bahas sedikit apa bunyi hukum Pascal ya. Tekanan yang diberikan pada zat cair ya, tekanan yang diberikan pada zat cair di dalam ruang tertutup ya akan diteruskan ke segala arah dan semua bagian ruang tersebut dengan sama besar ya. Jadi hukum Pascal ya, tadi hukum Archimedes, sekarang hukum Pascal. Apa bunyi hukum Pascal? Tekanan yang diberikan pada zat cair di dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dan semua bagian ruang tersebut dengan sama besar. Nah, kemudian bagaimana penerapan dari buku hukum Pascal ya? Yaitu seperti apa hukum Pascal yang diterapkan pada dongkrak hidrolit, rem hidrolit ya, dongkrak hidrolit, rem hidrotensimeter, misalnya juga pada pompa hidrolik ya. Nah, jadi ya ini sedikit ya mengenai
bahas mengenai suhu, kalor, dan fluida. Jadi nanti kita bisa diskusi di kelas ya, di classroom nanti kita diskusi ya. Nah nanti di bahasan suhu nanti kita bicara masalah alat skala suhu tadi ya. Kemudian juga kalor ya. Setelah itu tadi kita juga bicara masalah fluida, terutama fluida statis ya. Yang kita fokuskan tadi ada hukum Archimedesnya, juga ada hukum Pascalnya. Tapi jangan lupa satu lagi nanti anomali alir juga jangan lupa dibahas ya. Kita akan bahas nanti di kelas ya, di diskusi kelas kita. Halakum bila bika fala takum namuntarin. Mudah-mudahan bermanfaat yang sedikit yang sederhana ini buat mahasiswa ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.